بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama menyayangi, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Mari kita kupas bersama-sama. Ar-Rahman diambil dari kata Ro, Ha, dan Mim yang mengandung makna mengasihi, menyayangi, melindungi, dan lain sebagainya. Ar-Rahman memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan Ar-Rahim juga memiliki arti sama menyayangi. Rahim, menyayangi anak yang lahir dari rahim. Jadi rahim tersebut memiliki arti menyayangi juga. Kata Rahman asal katanya sama dengan rahim. Kenapa? Kok bisa berbeda? Nah, dalam ilmu Arab banyak sekali perkembangan di dalam ilmu nahwu, shorof, ilmu istisqa. Contoh dari ghafaro, artinya mengampuni, dan istaghfaro, minta ampun. Nah, setiap perubahan dalam bentuk kata ini merubah arti. Ar-Rahman itu lebih luas, mengandung mubalaghah, berlebihan. Sedangkan Ar-Rahim itu dia lebih khusus. Para ulama dalam menafsirkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim banyak berbeda pendapat. Kalau Ar-Rahman ini mencakup dunia dan akhirat, orang mukmin dan kafir, hewan dan lain-lain, semuanya mendapatkan rahman dari Allah. Dalam hadis diriwayatkan Allah memiliki 100 rahmat, Allah menurunkan di dunia ini 1 rahmat. Dengan rahmatnya Allah yang satu ini dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, jin, syaitan yang dengan rahmat Allah ini, hamba-hamba ini bisa berkasih sayang. Maka dalam sebuah hadis, dan tidaklah suatu kaum itu menolak membayar zakat, pasti Allah akan menghalangi hujan. Dalam riwayat lain ditambah, walau lal bahaib lam yungdir. Kalau bukan gara-gara hewan, maka mereka nggak bakal dikasih hujan sama sekali. Jadi Allah memberi hujan bukan untuk orang-orangnya, tapi untuk hewan-hewan Allah yang diberi bagian rahmat. Jadi kadang-kadang hewan yang menjadi sebab turunnya rahmat, padahal kita yang bermaksiat, kita harus diberi azab. Tapi karena hewan yang sering bertasbih, zikir kepada Allah, akhirnya Allah tidak jadi memberikan azab kepada kita. Singkat suatu cerita, ada seorang yang bertemu dengan Imam Asy'ibli. Beliau sudah wafat dan beliau seorang laki dari golongan orang-orang yang soleh, termasuk wali dan masuk dalam kategori arif billah yang sempurna. Dalam yang tersebut lalu ditanya, wahai Imam, apa yang Allah perbuat padamu? Imam Asy'ibli menjawab, Allah berikan rahmat dan ampunannya padaku. Namun ketika aku dihadapkan padanya, dia bertanya padaku, wahai Abu Bakar, tahukah kamu kenapa aku berikan rahmat serta ampunanku padamu? Lalu aku menjawab, apakah karena amal solehku? Dia menjawab, tidak. Aku berkata kembali, apakah karena keikhlasanku? Kemudian dia menjawab, tidak. Aku berkata lagi, apakah karena sholatku, puasaku, dan hajiku? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, apakah karena hijrahku kepada orang-orang soleh? Dia menjawab, tidak. Aku berkata lagi, apakah karena banyaknya perjalanan yang kutempuh dalam rahmat, dalam menuntut ilmu? Dia menjawab, tidak. Aku berkata kembali, wahai Rabbku, aku menganggap perbuatan-perbuatan inilah yang menyelamatkanku dan menjadi sebab turunnya ampunanmu.
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada beliau, "Masih ingatkah engkau ketika di lorong Baghdad ada seekor kucing, yang mana seekor kucing tersebut menahan sakit sebab dinginnya salju, sehingga kucing tersebut menepi dari satu dinding ke dinding lain. Imam Syibli mengambil kucing itu, kemudian kau letakkan di balik bajumu dan melindunginya dari hal-hal buruk yang kucing tersebut rasakan. Maka karena belas kasihmu pada kucing tersebut yang memberikan belas kasihku padamu." Itulah salah satu contoh dari sifat Ar-Rahman Allah dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Ar-Rahim, Allah berfirman, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya berdoa kepada kalian supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah merahmati orang-orang yang beriman dengan rahmat yang khusus. Maksudnya rahmat yang mengandung pertolongan, ketenangan hati, dukungan, kebersamaan, pemeliharaan. Itu semua khusus. Jika Allah merahmati hamba, Allah akan mengampuni dosanya, meninggikan derajatnya, kemudian tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, kecuali dengan rahmat dari Allah tersebut. Kemudian Rasulullah ada yang bertanya kepada beliau, "Walau anta ya Rasulullah, wala ana," kecuali saya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia atau di akhirat. Contoh, orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir tersebut dikasih kekayaan, akan tetapi orang kafir tersebut tidak memiliki ketenangan hati, karena tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang khusus tadi. Nah, kalau orang kafir tidak dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang umum, dia nggak ada di wujudnya di dunia ini. Nggak diberi udara, nggak dialirkan darahnya mungkin. Nah, tapi jika orang itu beriman, dia diberi petunjuk, hidayah, ketenangan, dan lain-lain. Di akhirat orang-orang kafir ketakutan, jika orang beriman, Allah memberi ketenangan atau kenyamanan di akhirat nanti. Nah, ketika di hari kiamat, orang-orang yang beriman tidak akan merasa sedih ataupun ketakutan yang besar. Tapi kalau orang-orang kafir akan merasakan ketakutan yang disebut sebagai al-wazaul akbar atau ketakutan yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan rahim juga yaitu silaturahim. Dalam suatu hadis, rahim itu tergantung di atas ars, dan Allah SWT berfirman, waman wasolaki wasoltuhu waman qota'aki qota'tuhu. Siapa yang menyambungkan, wahai rahim, aku akan sambung, diberi rahmat oleh Allah. Siapa yang memutus hubunganmu, wahai rahim, aku akan memutusmu. Maka agama Allah ini dibangun dari dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan yang baik, kokoh kepada Allah dan kepada manusia. Tidak boleh berbanding, harus diimbangi. Kalau semisal rasa cinta kita kepada Allah, kita juga harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada manusia. Ataupun harus sebaliknya, ketika kita memiliki rasa sayang kepada manusia, rasa cinta kepada manusia, kita juga harus memiliki rasa cinta dan rasa sayang kita kepada Allah, harus seimbang. Kalau bertolak belakang, misalnya kepada manusia sayang, cinta atau baik, kepada Allah malah kurang ajar. Dan di dalam faidah silaturahim adalah dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya.
Sedangkan bahayanya jika memutus silaturahim akan diputus oleh Allah SWT. Entah diputus rezekinya, entah diberikan umur yang pendek, atau yang lain-lain. Nah, jadi kadang-kadang ributnya manusia, sesama manusia, menghalangi ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Apakah sampai sini sudah paham? Intinya, jika ar-Rahman tersebut memiliki arti yang umum maksudnya diberikan di seluruh umat yang di seluruh dunia ini. Sedangkan ar-Rahim itu memiliki arti yang khusus untuk orang-orang yang beriman yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat ketiga, yaitu yang pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita menetapkan kedua nama ini dan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu Allah memiliki rahmat dilihat dari sifat dan perbuatannya. Ayat yang ketiga bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya itu bentuk rububiyah Allah adalah Allah memberikan rahmat bagi hamba. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan Rabbul Alamin. Cukup sudah video penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan tersebut mudah dipahami, karena yang sulit itu melupakan rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.